Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membawakan kitab Fadilatul A'mal bab kedua yang berjudul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita membaca kisah penghormatan para sahabat radhiyallahu anhum demi agama yang menjadi suri tauladan bagi kita. Mereka telah mengorbankan jiwa, harta dan harta diri untuk agama. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga memiliki perasaan takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagian perasaan takut tersebut kepada kita yang penuh dosa ini. Sebagai contoh akan ditulis beberapa kisah tentang hal itu. 1. Kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin topan. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila datang awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh nur akan terlihat pucat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau keluar masuk rumah dan terus-menerus membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tampak ceria. Aku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau justru nampak cemas?" Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab. Karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin. Ketika melihat gumpalan mendung, mereka gembira. Mereka mengira akan turun hujan, tetapi ternyata yang turun adalah azab. Na'udzubillahi min dzalik." Dari kitab Durrul Mansur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirun bal huwa ma sta'jaltum bih rihun fiha 'azabun 'alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, ketika orang-orang itu kaum Ad melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Bukan, itulah
azab yang kamu minta untuk disegerakan. Karena kalian telah berkata, apabila kepada kami angin yang di dalamnya terkena azab yang sangat pedih. Mereka menghancurkan segalanya, sesuatu yang dengan perintah Tuhannya, sehingga tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Surah Al-Khawf ayat 24-25 dari kitab Bayanul Quran. Fadilah, inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, kepada Rabb-Nya, sehingga kita datang awan gelap atau angin topan ketika teringat azab yang telah ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu. Sekarang lihatlah diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lainnya, jangankan mempunyai perasaan takut, kemudian segera bertaubat, beristighfar, dan sholat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian yang sia-sia.